Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis, yang berarti Allah Tritunggal. Dan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 61, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita boleh baca di dalam hati masing-masing. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepas dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pasti pernah menonton infotainment, baik itu insert, brownies, atau pagi-pagi ambiar, ataupun acara-acara infotainment yang lainnya. Dan mungkin sebagian besar dari penikmat infotainment itu adalah mama-mama. Lewat infotainment tersebut, pembawa berita atau host atau pembawa acara akan berbagi macam infotainment, menyuguhkan berita-berita viral, bahkan juga menyuguhkan kehidupan para artis
baik itu yang sifatnya belum tentu benar atau bahkan tidak benar sama sekali, atau yang kita kenal dengan istilah gosip. Dan kalau dipikir-pikir, banyak sekali orang yang memberikan telinga dan matanya untuk menonton berita-berita tersebut yang sebenarnya tidak memiliki dampak yang baik dalam hidup kita. Apa dampaknya ketika kita menonton berita tentang masalah rumah tangga para artis atau berita-berita viral yang tidak membuat kita menjadi orang yang semakin baik? Yang pasti berita-berita yang disuguhkan oleh infotainment bukanlah sesuatu yang menguntungkan kita. Kita tidak menjadi kaya ketika kita menonton dan mendengar berita-berita tersebut. Berbeda halnya dengan berita yang disampaikan lewat altarnya Tuhan. Setiap hari Minggu ada berita sukacita yang disampaikan Tuhan lewat altar gereja. Namun sayangnya tidak banyak yang menyukai, yang setia untuk memberikan telinganya, memberikan matanya, melihat dan mendengar bagaimana berita-berita kebenaran itu disaksikan. Gak heran kalau zaman sekarang ini, kalau ada berita viral dan kita gak tahu, kita dianggap manusia yang kudet, kurang update. Tapi bukanlah sebuah aib, bukanlah sebuah hal yang buruk ketika kita tidak tahu dan tidak paham apakah berita sukacita yang disampaikan lewat altar Tuhan. Banyak orang mengatakan bahwa ya sudahlah, soal iman itu adalah urusan pribadi. Maka sekarang mari kita luruskan dulu pikiran kita, pemahaman kita. Bahwa ternyata iman bukanlah soal urusan pribadi saja. Memang iman adalah ranah pribadi. Namun ranah pribadi itu harus disampaikan kepada ranah sosial. Itu mengapa firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka iman harus berbuah perbuatan. Itu adalah bukti. Bahkan firman Tuhan juga katakan lewat Nabi Yehezkiel. Ternyata soal iman ini, memberitakan tentang iman adalah tugas orang Kristen. Yehezkiel pasal 33 mengatakan di sana. Jika Allah mengatakan kepada seseorang yang jahat, hai orang jahat engkau akan mati. Lalu kita tidak mengingatkan orang yang jahat tersebut untuk meninggalkan dosanya. Matilah orang yang jahat tersebut di dalam dosanya. Tetapi Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban nyawanya kepada kita. Itu artinya bahwa urusan iman bukanlah hanya ranah pribadi saja. Kita punya andil, kita punya peran untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Supaya mereka tidak ketinggalan berita sukacita yang disampaikan melalui altar gereja. Pada hari Minggu ini, berita firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya. Amang inang, nama Yesaya diambil dari bahasa Ibrani, yakni Yesya Yahu, yang artinya adalah Allah
adalah keselamatan. Oleh sebab itu dalam buku Nabi Yesaya, ia memberitakan tentang kabar keselamatan yang akan diberikan Allah kepada bangsanya. Berita keselamatanlah yang hendak dibawakan oleh Nabi Yesaya. Itu sesuai dengan namanya tadi. Bahwa arti nama Yesaya adalah Allah adalah keselamatan. Dan firman Tuhan pada hari ini merupakan bagian penutup. Sama seperti buku pada umumnya. Kalau buku pada umumnya itu kan berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Buku Yesaya juga demikian. Ada bagian pendahuluan. Pendahuluan inilah yang mengisahkan perjalanan bangsa Israel pada saat itu. Dan di sana Nabi Yesaya bernubuat, menyampaikan suara Tuhan supaya bangsa itu jangan jatuh ke dalam dosa. Sebab ada hukum Allah. Tapi ada juga keselamatan dari Allah. Sebanyak 39 pasal Yesaya mengingatkan bangsa tersebut untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Namun pemberitaan Yesaya tidak didengarkan oleh bangsa tersebut. Sehingga pada buku yang kedua dalam pasal 40 sampai dengan pasal yang ke-55, di sana Yesaya kembali lagi mengingatkan bangsa yang sudah jatuh ke dalam hukum Allah. Mereka dibuang ke Babel. Dalam pembuangan Yesaya tidak berhenti untuk menyuarakan suara Tuhan supaya mereka tetap berpengharapan. Supaya mereka tetap berharap keselamatan daripada Tuhan. Itu mengapa kalau kita ikut pertangyangan di hari Rabu dan Kamis yang lalu. Khotbah pertangyangan diambil dari kitab Roma. Di sana Paulus mengingatkan jemaat di Roma supaya mereka tetap hidup di dalam pengharapan. Sebab pengharapanlah yang mampu menguatkan seseorang untuk tetap memperjuangkan hidupnya. Kemanakah mereka yang tidak lagi memiliki pengharapan dalam hidupnya? Ada yang tahu enggak? Orang yang tidak lagi berharap dalam hidupnya, sudah pasti mereka akan bunuh diri. Dan kita inilah orang yang masih memiliki pengharapan. Sehingga bagaimanapun keadaan kita, sesulit apapun, sesengsara apapun, karena masih ada pengharapan dalam diri kita. Sehingga kita tetap ada sampai hari ini. Itu juga yang disuarakan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa yang terbuang saat itu. Lalu di bagian penutup, dimulai dari pasalnya yang ke-56 sampai pasal yang terakhir di 66. Di sana dikatakan bahwa bangsa tersebut sudah kembali lagi dari pembuangan. Mereka kembali ke tanah mereka. Mereka kembali ke Yerusalem. Namun apa yang terjadi? Bapak, Ibu, Saudara, ketika mereka kembali lagi ke tanah mereka, apa yang mereka miliki telah hancur. Kembali dari penderitaan untuk menghadapi penderitaan yang lainnya. Tapi Yesaya tidak berhenti untuk menyuarakan pengharapan, menyuarakan berita sukacita kepada bangsa tersebut. Sehingga Yesaya memberitakan tentang pembebasan yang ia sebut dengan berita tentang tahun rahmat Tuhan. Itulah isi dari buku Yesaya. Dan secara khusus firman Tuhan hari ini, pada bagian yang ketiga, bagian penutup dari bukunya,
Ia hendak memberitakan kepada umat Tuhan, kepada bangsa Tuhan yang baru pulang dari pembuangan. Ada dua kabar baik yang diberitakan oleh Yesaya kepada mereka. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Yesaya menyampaikan kabar baik, yakni pembebasan secara rohani. Itu mengapa Yesaya menyebut pada ayat yang pertama tadi. Mari kita perhatikan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Apa dikatakan di sana? Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepas dari penjara. Inilah berita yang pertama hendak disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa tersebut. Bangsa yang sudah mulai kehilangan pengharapan. Karena mereka keluar dari penderitaan lalu masuk ke penderitaan yang berikutnya menurut hemat mereka. Yesaya katakan bahwa Allah memberikan pembebasan secara rohani kepada kita. Karena rohnya telah dicurahkan dan mengurapi hidup kita. Yesaya meyakinkan bangsa tersebut bahwa mereka akan dilepaskan dari kesengsaraan. Amang Inang, sengsara itu adalah sebuah perasaan. Pernahkah kita mengalami kesengsaraan, Amang Inang? Pasti pernah ya. Contohnya, dan yang sampai detik ini masih terjadi. Banyak para menantu yang mengalami sengsara tinggal bersama siapa? Bersama mertuanya. Tidak semua. Bahkan kalau saya ingat pengalaman orang tua saya sendiri. Setelah berumah tangga, bapak mama saya itu tinggal bersama dengan mertua. Padahal bapak saya harus menyambung hidup dengan merantau ke tanah Jawa. Bukan tanah Jawa Sumatera ya, maksudnya ke sini. Sehingga mama saya harus tinggal tetap bersama dengan mertuanya. Tapi menurut cerita mama saya, opung borumu itu cerewet katanya. Gak tahan mama katanya. Sehingga mama bilang, udahlah ikutlah aku. Tidur di jembatan gak apa-apa katanya. Akhirnya dia memilih untuk ikut bapak yang pada saat itu belum punya apa-apa. Dan banyak lagi cerita-cerita kisah demikian. Ada yang mengatakan sengsara itu bukan hanya lahir dari mereka yang tinggal bersama dengan mertuanya. Rasa sengsara juga dialami oleh suami yang memiliki pasangan dan pasangannya sudah kecanduan oleh media sosial. Saking rajinnya dia melapor kepada si Tante Meta. Apa yang terjadi? Masakannya juga gosong. Nyuci baju juga enggak bersih. Dipanggil enggak nengok. Tapi kalau dipanggil lewat komen, langsung dihalusi. Ini adalah kesengsaraan di zaman saat ini. Berbeda dengan kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu.
Mereka sangat sengsara. Baru saja pulang dari perbudakan, mereka kembali lagi ke tanah mereka, tapi tidak ada perbekalan. Tidak ada tempat untuk menengadahkan kepala. Tidak ada hasil bumi yang bisa mereka nikmati untuk mereka makan. Namun Yesaya katakan, dia beritakan itu kepada bangsa Israel, bahwa Allah akan membebaskan mereka dari kesengsaraan tersebut. Bukan hanya itu saja, bahkan Allah juga akan membebaskan mereka dari hati yang remuk. Inilah yang dikatakan Yesaya dengan istilah pembebasan secara rohani. Pernahkah kita merasakan hati yang remuk, Amang Inang? Pasti. Hati ini remuk karena apa? Kalau orang muda saya lihat banyak yang hatinya remuk karena apa? Cintanya ditolak. Atau sinamotnya kurang. Apalagi? Hatinya menjadi remuk. Dan banyak hal yang membuat hati kita menjadi remuk. Secara khusus, mereka-mereka yang telah diizinkan Tuhan membangun rumah tangga, tapi sampai lama belum menerima berkat keturunan. Bisa saja hati mereka remuk. Bukan karena pasangan mereka, tapi banyaknya orang yang selalu bertanya, ngadong begurat-gurat. Kenapa? Jangan ditunda. Sehingga hati pasangan tersebut menjadi remuk. Oleh karena pertanyaan orang lain. Bukan hanya mereka di zaman saat ini. Banyak orang yang sudah memasuki usia seperti saya 30-an. Namun belum bertemu dengan jodohnya. Setiap jumpa sama orang, kapan kawin? Dan karena pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya mereka memilih mundur dari persekutuan. Karena hatinya remuk. Setiap ditanya sesuatu yang tidak bisa dia jawab. Jujur, saya sendiri sampai hari ini kalau ada yang bertanya, Inang belum punya anak? Belum. Kenapa? Gak tahu. Banyak orang program tapi tidak jadi. Kalau memang belum waktunya Tuhan. Yesaya katakan kepada bangsa tersebut dan kepada kita saat ini. Bahwa kita akan mengalami pembebasan secara rohani. Kita tidak akan lagi mengalami keremukan hati. Kita juga akan dibebaskan secara rohani dari perkabungan. Setelah saya melayani di Jati Asih, saya benar-benar terkaget-kaget. Mengapa? Karena saking banyaknya jemaat, saya rasa dalam pelayanan saya lebih banyak pelayanan duka cita. Itu menandakan bahwa di dalam hidup ini tidak hanya suka yang kita hadapi, tapi mungkin akan lebih banyak duka yang kita alami. Tetapi Yesaya mengatakan bahwa Allah akan membebaskan kita secara rohani. Kita tidak akan lagi berduka dari itu. Sebab Ia telah memberikan rohnya dan mengurapi kita. Oleh sebab itu Yesaya juga memberikan gambaran orang-orang yang telah dibebaskan secara rohani. Mereka akan seperti pohon terbantin kebenaran. Pohon terbantin ini, Amang Inang, adalah pohon yang bisa tetap tumbuh dan akarnya kuat meskipun dalam cuaca ekstrim. Dan orang-orang yang telah mengalami pembebasan secara rohani,
dia akan seperti pohon terbantin kebenaran. Dia tidak akan goyah meskipun keadaan tidak baik-baik saja. Itulah hal yang diberitakan oleh Yesaya kepada bangsa Tuhan pada waktu itu. Dan yang kedua, Yesaya juga menyampaikan kabar baik kepada bangsa yang baru bebas dari perbudakan saat itu. Bahwa mereka juga akan menerima pembebasan secara jasmani. Di mana Allah akan memulihkan keadaan mereka. Allah akan menyertai bangsa tersebut. Allah akan membangun reruntuhan dan mendirikan kembali tempat-tempat yang telah ditinggalkan. Allah akan menghadirkan orang-orang yang ia pilih untuk membantu mereka. Memenuhi segala kebutuhan mereka. Baik secara makanan ataupun harta benda. Bahkan Allah juga berjanji. Ia akan tetap memberkati keturunan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit atau menderita. Jangan terlalu cepat untuk memutuskan meninggalkan Tuhan. Sebab melalui Yesaya Allah berfirman, aku akan membebaskan engkau dari penderitaanmu. Bukan hanya secara rohani, tapi juga secara jasmani. Allah akan membebaskan kita dari setiap penderitaan tersebut. Itulah berita sukacita yang melebihi dari para pembawa berita di dalam infotainment tersebut. Apa yang paling kita butuhkan Amang Inang di dalam hidup ini? Keselamatan, pembebasan, itu yang kita butuhkan. Tapi dunia ini tidak bisa memberikannya. Hanya roh Allah yang diberikannya kepada kita. Yang memampukan kita melewati semuanya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara di Minggu Trinitatis hari ini. Minggu Trinitatis adalah minggu perjuangan gereja. Di minggu inilah jemaat Tuhan mempertahankan iman kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Perjuangan itu dapat kita lanjutkan dengan memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada setiap orang yang masih mengalami penindasan dan penderitaan. Dan khotbah pada hari Minggu ini mau mengingatkan kita tentang tugas utama kita sebagai gereja. Tugas kita lah memberitakan pembebasan itu, baik secara rohani dan secara jasmani. Mari menjadi relawan untuk mewartakan kabar sukacita tersebut. Bahwa keselamatan itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Tahun rahmat Tuhan telah ada di dalamnya pembebasan, pemulihan, dan penetapan masa depan kita. Dan tugas itu semua harus kita lakukan. Dan percayalah, meskipun nampaknya sulit, namun kita mampu melakukannya sebab Tuhan telah memberikan rohnya kepada kita. Dan ia mengurapi kita untuk melakukan tugas pemberitaan tersebut. Sehingga tidak ada lagi yang mengatakan kalau urusan iman Inang, urusan pribadinya itu. Sekali lagi, mari luruskan pemahaman kita. Bahwa iman bukan hanya ranah pribadi. Tetapi iman adalah pemahaman kita secara pribadi yang harus diaktualkan di dalam kehidupan kita sosial. Jangan hanya kita yang mempertebal iman kita secara pribadi saja, tapi harus ada aksi sebagai buah daripada iman kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah tetap mengandalkan Tuhan dan berpengharapan kepadanya. Sehingga kita mampu melanjutkan tugas kita untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Roh Allah ada bersama dengan kita, memampukan kita melakukannya. Amin, kita berdoa.